Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Maha Guru Healing, channel yang melakukan basic pembelajaran terkait hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait kekuatan pikiran. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, saya doakan kepada seluruh pendengar Maha Guru Healing, dimanapun saja Anda berada, apapun yang Anda cita-citakan, apapun yang Anda doakan, semuanya terwujud dengan cepat, mudah, indah, dan dengan cara-cara yang menyenangkan. Mulai saat ini dan seterusnya, mulai detik ini dan seterusnya, saya doakan seluruh pendengar Maha Guru Healing, dimanapun saja Anda berada, Anda semakin sehat, bahagia, kaya raya, berkelimpahan, serta menebar manfaat buat banyak orang. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan bahas terkait dengan kekuatan pikiran. Bahwa pikiran kita terbagi menjadi dua, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar manusia, siapapun manusianya, pikiran sadar itu 12% mempengaruhi hidup manusia. Sementara pikiran bawah sadar 88% mempengaruhi hidup manusia. Akan tetapi mayoritas banyak yang belum memahami bahwa 88% kekuatan pikiran bawah sadar manusia yang bekerja 24 jam tanpa tidur belum tahu caranya, belum tahu manfaatnya, belum tahu kegunaannya. Maka dari itu, izinkan kami hari ini sharing berbagi pengalaman kepada semua pendengar Maha Guru Healing. Dengan tidak maksud menggurui, kami ingin sharing berbagi pengalaman kepada pendengar Maha Guru Healing, bahwa kekuatan pikiran bawah sadar ini sudah ditemukan oleh peneliti yang melakukan penelitian terhadap kekuatan pikiran bawah sadar. Kekuatan pikiran bawah sadar ini bisa kita perintahkan, bisa kita lakukan pemrograman sehingga bisa bekerja secara maksimal. Adapun apa yang terjadi hari ini itu adalah karena data atau sugesti yang kita terima di masa lalu, sehingga yang terjadi hari ini adalah berkat dari program pikiran di masa yang lalu. Adapun yang akan terjadi di masa yang akan datang adalah berkat dari program atau data atau sugesti yang kita terima hari ini. Maka yang ada di pikiran kita saat ini, di pikiran bawah sadar kita saat ini adalah data yang sudah kita terima melalui melihat dan mendengar. Melihat TV, melihat lingkungan, mendengar TV, mendengar lingkungan, dan sebagainya. Dengan dua cara itulah dia masuk melalui melihat dan mendengar. Sehingga data yang diterima oleh pikiran bawah sadar kita mengimplementasikan kehidupan kita saat ini. Pertanyaannya hari ini adalah, bisakah pikiran bawah sadar itu kita program sehingga menjadi pikiran yang baik-baik, sehingga hasilnya menjadi hasil yang baik, sehingga hidup kita dari saat ini ke depan menjadi kehidupan yang jauh lebih menyenangkan, yang hidupnya jauh lebih indah, yang hidupnya jauh lebih berkelimpahan. Bisa atau tidak? Jawabannya bisa. Tergantung apa? Tergantung data, tergantung request kita masukkan ke dalam pikiran kita, ya. Jadi berikan data, berikan request yang baik-baik terhadap pikiran bawah sadar kita, masukkan, ya, melalui apa tadi saya bilang? Melihat dan mendengar. Artinya ketika kita ingin memprogram pikiran kita oleh diri kita sendiri, bisa kan tidak? Sangat bisa. Caranya gimana? Yang pertama, tulis ya apa yang kita inginkan. Sehingga data yang dilihat oleh mata kita, direspon oleh pikiran bawah sadar kita, menjadi sebuah sugesti, menjadi sebuah data, menjadi sebuah request yang kita masukkan ke pikiran kita, sehingga hidup kita mulai dari hari ini ke depan menjadi kehidupan yang jauh lebih baik lagi.
Kemudian, karena kita hidup di dunia ini tidak hidup sendirian, kita hidup bersama dengan manusia yang lainnya, maka data, maka informasi yang kita terima pasti informasi yang macam-macam. Ketika kita menerima atau melihat informasi dari luar sana terkait informasi negatif, maka itulah harus kita ubah, yang harus kita pagari. Nanti ada satu sesi saya akan mengulas terkait dengan cara memberikan pagar atau memberikan sekat sehingga informasi negatif yang kita terima dari luar itu tidak masuk menjadi data pikiran kita. Nanti di satu sesi berikutnya lagi saya akan coba membahas terkait dengan cara yang tadi saya bilang untuk memproteksi sehingga pikiran kita tidak dimasukkan data atas informasi yang negatif. Tapi mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, yuk kita program pikiran kita menjadi pikiran yang indah-indah saja, yang enak-enak saja, yang mudah-mudah saja. Lakukan itu. Program pikiran kita mulai saat ini terjadi dalam hidupku yang indah-indah saja, yang enak-enak saja, yang mudah-mudah saja. Lakukan seperti itu program pikirannya, ya. Yakinlah saudara-saudaraku dimanapun saja Anda berada. Ketika kita sudah memulai detik ini, hari ini, saat ini dengan program pikiran yang indah-indah saja, yang enak-enak saja, yang mudah-mudah saja, maka hidup kita nanti juga pun demikian, ya. Jadi lakukan itu secara berkala. Masukkan data ke dalam pikiran kita yang baik-baik saja. Pikiran kita tidak ubahnya seperti halnya laptop. Pikiran kita tidak ubahnya seperti komputer. Pikiran kita tidak ubahnya seperti halnya handphone. Ketika kita beli handphone, ketika kita beli laptop, ketika kita beli komputer, pada saat kita beli dari toko, softwarenya masih kosong. Nah, tergantung siapa? Tergantung yang punya. Tergantung yang punya handphone, tergantung yang punya laptop, tergantung yang punya komputer tadi, mau diisi apa? Mau diprogram apa? Handphone, laptop, dan komputer tadi. Betul tidak? Pada episode inilah saya katakan bahwa pikiran kita, dari kita kecil bayi, itu masuk data, masuk informasi dari berbagai macam sumber, diaduk menjadi satu, sehingga kalau hari terjadi yang namanya crowded, itu wajar. Tetapi kita dengan adanya pemahaman ini, dengan adanya basic kekuatan pikiran ini, yuk kita program menjadi pikiran yang baik-baik, yuk kita program menjadi pikiran yang mudah-mudah, yuk kita program menjadi pikiran yang indah-indah saja. Ya, bisa tidak? Bisa, saudara-saudaraku. Selama kita berpikiran bisa, selama kita mau, selama kita punya tekad yang kuat, requestnya kita rubah menjadi yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, ya, yang berkelimpahan-kelimpahan saja. Lakukan seperti itu. Saya yakin, saya percaya, ketika Anda paham tentang kekuatan pikiran, ketika Anda mau merubah cara pandang, ketika Anda mau merubah data yang dimasukkan dalam pikiran untuk hidup yang indah-indah saja, yang mudah-mudah saja, maka hidup menjadi berubah menjadi lebih baik. Jadi sekali lagi saya katakan, simpel sekali cara memprogram pikiran kita untuk mendapatkan sesuatu hal yang indah dan menyenangkan. Nanti di episode berikutnya, bagaimana cara bekerja pikiran bawah sadar, kita akan ulas lebih detail lagi. Tapi pada kesempatan ini saya harapkan seluruh pendengar channel Mahaguru Healing untuk melakukan action. Ketika action kita lakukan terhadap kecil apapun ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita melakukan yang namanya action, maka hasilnya akan dahsyat, luar biasa. Lakukan ini secara berkala. Lakukan pemrograman pikiran ini secara berkala. Yakinlah saudara-saudaraku, hidup kita menjadi jauh-jauh lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya doakan kepada seluruh pendengar Mahaguru Healing dimanapun saja Anda berada. Dengarkan sugesti saya. Sugesti ini saya masukkan ke pikiran Anda, ke pikiran saya juga. Saya masukkan ke pikiran kita semua. Caranya sangat mudah. Dengarkan omongan saya. Mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini,
hidup kita semakin mudah, semakin indah, semakin menyenangkan, dan semakin berkelimpahan, serta semakin sehat dan menebar manfaat buat banyak orang. Mulai detik ini, mulai saat ini, hidup kita sangat-sangat luar biasa. Demikian dari saya, sampai bertemu kembali di video-video Maha Guru Healing selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih.